Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Ya, untuk hari ini bertemu dengan Bunia. Yang kemarin kalian TEFA ya? Ya, TEFA. Untuk kemarin TEFA, sekarang mulai hari ini sudah mulai pembelajaran di kelas ya. Pembelajaran di kelas, nanti Anda ketemu sama Bapak Ibu Guru. Silahkan semuanya ketika pembelajaran di kelas harusnya juga fokus ilmu, informasi apa saja yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru harusnya bisa Anda dapatkan dengan baik secara efektif. Nah, untuk pagi hari ini coba Bunia lihat tempat duduknya kok seperti ini. Mas, ini pindah bisa nggak? Biasanya seperti ini juga tempat duduknya. Seperti ini juga. Ya, kalau hari ini tempat duduknya pindah ke tempat yang lebih longgar, terus dibuat senyaman mungkin gitu. Bisa nggak? Pindah. Gini udah nyaman. Semuanya sudah nyaman. Dengan tempat duduknya saat ini sudah nyaman? Sudah. Oke. Kalau sudah nyaman ya udah kita langsung berlanjut aja ya. Nah, di hari ini Bunia ingin tahu siapa saja yang nggak berangkat. Yang nggak berangkat siapa? Sini kelas 11 TO 1 nggih. Kelas 11 TO 1. Siapa yang nggak berangkat? Deh, banyak nggak berangkat. Oh, Wahyu. Oh, di absen aja. Oke, di absen nggih? Aan ada ndak? Aan ada. Alfian ada. Oke. Untuk Alif ada ndak? Izin. Izinnya karena apa ya? Sakit. Udah ada surat izinnya, sakit. Oh, di Pak Rozi. Ya, wali kelasnya Pak Rozi ya. Oke. Yang selanjutnya Arul? Nggak ada? Ada. Aulia? Ada Aulia. Bayu? Bayu ada. Kemudian Cahaya ada? Ada. Dea? Usman. Oh, jaga Usman hari ini. Oke. Di Usman juga termasuk pembelajaran ya. Jadi di Usman itu enak ini Usman. Cuman ini saja berjualan di sana. Bukan sekedar berjualan saja, tapi di sana mereka juga belajar. Ya. Nanti giliran kan Usman semuanya juga ada tugas ke Usman ya. Yeah. Siapa tadi? Tadi Dea ya. Devita dalam. Oh ya, silahkan terima ya. Terima dulu, bilang kalau mulai pembelajaran. Devita ada? Ya. Dika sakit. Sudah berapa hari sakit? Baru hari ini. Ada izinnya sakit. Oh, sudah di-share Pak Rosi, berarti udah izin ke Pak Rosi nggih. Eka ya tadi. Fahri ada? Tanpa keterangan. Berarti Alfa ya? Alfa. Kemudian Faiz Afaudin. Ya, selanjutnya Faiz Alfaris. Ada? Ada. Ferdianto. Ada. Fernando, maaf. Fikri. Villa. Ada? Iya. Dipanggil Pak Adam. Ke Aula. aula. Oh, ini ke aula ya. Silakan. Indra? Ada. Joko? Ada. Jovi?
Ya, ada Kayla, Marcel, Nanang, Rafael, ada Raihan, Randy, Rido, Rino, Rizka, ada Teguh, Wahyu, ada Wiratama, ada Zainal, ada. Berarti yang tidak hadir, waalaikumsalam. Bisa. Oh. Nggih, monggo. Ya, untuk hari ini yang tidak berangkat berarti ada 9 anak. Tadi ada yang tanpa keterangan, ada yang sakit, kemudian ada yang sudah izin ke Pak Rosi langsung ya. Ya, marilah kita semuanya mendoakan teman-teman kita yang hari ini tidak hadir, supaya kedepannya teman-teman Anda bisa ikut di jam pembelajaran di sekolah, supaya mereka kalau ada yang izin karena ada keperluan, ya mereka bisa dilancarkan dalam aktivitas mereka di luar sana, dan besok mereka bisa kembali ke sekolah dengan suasana hati yang senang. Kalian semuanya hari ini senang nggak? Senang. Tenan pora cah? Seneng pora cah? Senang. Oke. Kalau hari ini kalian senang, Bunia ingin melihat Anda itu bahagia. Tidak hanya hari ini saja, tapi Anda bisa bahagia sampai kalian nanti lulus sekolah, kalian bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan pekerjaan itu ternyata hasil dari Anda kerja itu bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Itu yang Bunia harapkan, yang Bapak Ibu guru semuanya harapkan untuk Anda. Ya. Nah, untuk pagi hari ini kita belajar mengenai cara belajar yang efektif. Cah, Bunia ki pengen ngerti, Cah. Kalian itu nek di rumah itu belajarnya sudah efektif apa belum? Kira-kira udah efektif apa belum? Nah, belum. Kok bisa bilang belum? Kok bisa bilang belum? Karena ada hambatankah dalam belajar setiap harinya? Ada? Ada. Nah, sekarang kita lihat dalam pembelajaran hari ini. Nanti kita diskusi bersama ya, Cah ya. Ngapunten Bu, ini untuk yang hari ini. Yang pertama, Bunia ingin kita bersama tahu apa tujuan pembelajaran di hari ini. Yang pertama kita akan melihat tujuannya. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik mampu memperinci masalah-masalah belajar yang dihadapi. Jadi diharapkan Anda itu bisa memperinci apa toh masalah belajar yang saya hadapi selama ini hingga hari ini, apa masalahnya. Yang kedua, di sini ada peserta didik dapat memilih kegiatan positif yang mendukung belajar efektif. Nah, kamu bisa memilih. Di sini kegiatan belajar positif itu seperti apa? Apa saja toh belajar yang positif itu? Yang mendukung belajar Anda itu apa saja toh yang mendukung belajar saya, supaya saya itu belajar itu efektif dan mungkin
dikatakan efektif itu berjalan lancar tanpa gangguan suatu apapun dan itu masuk di pikiran Anda, itu dikatakan efektif. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu peserta didik mampu merancang langkah-langkah meningkatkan belajar yang efektif. Nah, kalau Anda sudah melihat sekiranya yang kemarin belajar Anda itu seperti apa, sudah efektif atau belum, kemudian Anda menentukan langkah-langkah. Sekiranya nanti supaya belajar saya itu efektif, langkah apa saja yang perlu saya persiapkan supaya kelak belajar saya itu efektif dan mampu saya pahami. Setelah dipahami, kemudian yang harus dipahami terus ya Pak Kecah? Direalisasikan. Kiki kok isah doleto ya Cah? Kayak tadi udah sempat 5 menit untuk makan ya. Ya, 5 menit untuk makan sudah berenergi harusnya. Ya, sekarang gini aja, kita ice breaking dulu. Oke, semuanya bisa berdiri. Berdiri dulu, silahkan semuanya berdiri. Kita ice breaking sebentar, ayo. Yo, semangat semuanya. Semuanya. Bunia nanti akan tutorial dulu ya. Jadi nanti kita bersama-sama menyanyikan kanan. Ketika kanan ya, Anda mengarahkan tangannya. Mengarahkan tangan Anda ke kanan. Kanan, kanan, kanan. Tangannya ke kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kanan, kanan. Tangannya digoyang. Kiri, kiri, kiri. Tangannya digoyang. Depan, depan, depan. Tangannya digoyang. Tangannya ke depan. Jempolnya digoyang. Paham? Ya. Bunia ulang sekali lagi ya. Coba perhatikan dulu. Kanan, tangannya ke kanan. Kanan, kanan, kanan. Tangannya digoyang. Kiri, kiri, kiri. Tangannya digoyang. Depan, depan, depan. Tangannya di depan. Kemudian, tangannya digoyang. Maaf, Bunia yang salah. Waduh, malah kelingan kalian ya, Cah. Tangannya digoyang, kemudian tangannya dilipat, jempolnya digoyang, tangannya disilang. Ini silang apa lipat, Cah? Ayo, ini ekspresi baru loh ya kita. Kita harus bisa mengekspresikan loh ya. Ya, kebahagiaan bersama hari ini ya. Tangannya ke depan, jempolnya tangannya disilang. Maaf, yang ngarepnya nih ya Cah. Ini terus tangannya disilang, jempolnya digoyang. Bisa nggak? Bisa nggak? Oke. Kita mulai nggak? 1, 2, 3. Kanan, kanan, kanan. Tangannya digoyang. Kiri, kiri, kiri. Tangannya digoyang. Depan, depan, depan. Tangannya digoyang. Tangannya dilipat. Jempolnya digoyang. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya. Semuanya bisa duduk kembali. Ya, sedikit tapi lumayan asik ya. Asik gak? Mau Cah? Seneng pura atau Cah? Seneng. Oke, berlanjut nggak? Kalau tadi pertama, Bunia menyampaikan tujuan layanan hari ini ada 3. Nah, selanjutnya, Bunia ingin bertanya pada Anda, apa yang Anda ketahui tentang belajar efektif? Kira-kira di antara semua ini ada yang sudah tahu apa toh belajar efektif itu? Ada yang tahu enggak? Coba kalau mau menjawab dibiasakan angkat tangan, sebut nama, ya, sebut nama, nanti bisa menyampaikan apa jawabannya. Ayo, Bunia nanti akan kasih apresiasi. Apa ya Cah? Esteh? Ya. Setiap pembelajaran ini kalau kita bisa aktif, kita bisa
belajar secara efektif di sini nanti pembelajaran sampai selesai semuanya bisa aktif. Nanti yang setiap Bunia tanya nanti dapat es teh. Setuju enggak? Setuju. Tapi orang samben dino langsung es teh terus ya Cah ya. Ya, orang kali ini oke. Apa yang Anda ketahui tentang belajar efektif? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo. Angkat tangannya, sebut nama. Belajar efektif menurut saya orang kudu runtut Cah. Tapi Anda menjelaskan sepemahaman Anda saja. Apa toh belajar efektif? Ya. Ada yang tahu enggak? Tidak ada yang tahu. Ada apa Mas? Belajar efektif. Ayo jangan mainan kursi. Nah. Ya, mudah dipahami, gampang merasuk di pikiran. Itu belajar efektif. Tadi Mas siapa? Arul. Oh iya Mas Arul. Kemudian selanjutnya ada yang tahu lagi? Belajar mengajar yang berhasil dan berguna. Ya, oke. Selanjutnya, tadi udah ada 2 penjawab. Oke. Selanjutnya, ya nanti es teh untuk berdua ya pasti. Makanya Bunia tanya namanya siapa. Pasti es teh. Oke. Selanjutnya, bagaimana langkah belajar efektif? Untuk setiap harinya, langkah belajar efektif. Nah, di sini sudah ada yang membuat langkah-langkah belajar efektif. Ada yang sudah pernah membuat langkah-langkah atau belum untuk belajar? Iya caranya toh, aku kok belajar gen efektif harus bagaimana? Nah, Anda menata langkah-langkahnya. Ada yang sudah membuat? Belum? Belum. Nah, berarti kalau belum membuat, nanti kita membuat ya. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini apa hambatan yang Anda alami dalam belajar? Nek kalian arep sinau, biasanya ki sing menjadi hambatan ki apa, Cah? Ngantuk, bosen, apa? Kurang fokus, panas, oh kerasa gerah, panas, jadi nggak fokus. Itu kalau di sekolahan. Nah, Bunia tanya kalau di rumah, adik, karena punya adik, oh adiknya ngerecokin ya, jadinya nggak bisa belajar efektif ya. Kemudian apa lagi yang menjadi hambatannya? Apa lagi? Disuruh orang tua itu menghambat belajar. Oh ya, kadang orang tua nggak tahu ya, nggak tahu. Oke, kadang orang tua ini ya, kita lagi belajar nggak tahu kalau kita di kamar itu belajar ya. Kemudian lengger Cah, bagus, tumbas ke, berambang le, belum ora Cah? Belum. Oh ya, jos, sip. Ya, oh iya karo orang tua itu adalah wujud bakti. Ya, bakti sama orang tua. Jadi setiap apapun yang diperintahkan orang tua, wajib bagi kita itu seorang anak memberikan mewujudkan, melaksanakan apa yang diperintah orang tua. Kita harus bisa, sudah dewasa loh kalian, harus bisa melihat mana yang positif dan negatif, ya. Nanti, oke, selanjutnya. Ya, apa harapan yang Anda miliki setelah belajar? Setelah belajar ini nanti kira-kira harapan Anda apa? Setelah Anda belajar tentang cara belajar efektif itu, yang menjadi harapan Anda apa nantinya? Pengalaman baru. Gimana? Bisa menerapkan dalam setiap hari ya, kegiatan setiap hari ya, belajar setiap hari. Oke. Ada lagi? Bisa memahami materi, ya itu yang menjadi harapan dari Anda. Nah, sekarang Bunia ingin tahu di sini, di sini ada asesmen awal. Kelihatan nggak Cah? Sokokono Cah? Burem ya Cah? Lah kok ket mau menang Cah? Nah,
kok ket mau meneng cah? Ket mau berarti burem no? Oh, enggak. Deh ya kelihatan nggih? Nah, di sini ada asesmen awal. Di situ ada pernyataannya ada 8. Coba sekarang Bunia ingin melihat masing-masing bisa menjawab asesmen itu. Masih ada kan buku kertas? Bunia pernah menyampaikan di kelas ini belum ya? Di kelas ini belum, maaf. Jadi kalau jam BK, coba di rumah ada buku-buku bekas, buku yang sudah nggak kepake. Sebagian buku itu bisa yang masih rapi, yang masih bersih ya, bisa dipotong, Anda manfaatkan di jam BK. Jadi jam BK nggak harus buku yang masih baru, masih utuh ya. Nanti buku potongan pun bisa dimanfaatkan di jam BK. Nanti kalian bendel toh, pas jam BK tetap kalian bawa. Nanti diklip itu loh cah, diklip, nanti dimanfaatkan pas jam BK. Misalnya ada tugas seperti ini, Anda mengisi seperti ini, Anda bisa manfaatkan gitu. Jadi orang sayang bukunya, ya bukunya kan buku bekas, gitu nggih? Besok lagi nggih? Seperti itu nggih? Oke. Sekarang ada buku nggak? Ada kertas yang ini yang bisa dipakai? Satu kertas saja, ya. Udah ya, bisa dikeluarkan. Silakan Anda isi. Nggak usah ditulis pernyataannya, Anda langsung menjawab ya, tidak, ya, tidak. Dari masing-masing, dari soal pertama sampai ke 8, Anda langsung bisa menjawab ya, tidak, ya, tidak. Yang pertama, saya memiliki jadwal rutin belajar di rumah. Anda memiliki atau tidak? Nah, silahkan Anda jawab di situ. Ya, tidak, ya, tidak. Maaf ya Bu. Maaf Bu, saya sambil jalan. Ya, langsung dijawab iya, tidak. Sampai 8 ya. Yang belakang jelas enggak, Nang? Jelas ya. Ayo, jangan malah ngeliatin temennya. Ayo. Oh ya Allah Gusti, tidak ada pulpen. Sapa sing duwe pen double cah dalam? Pripon? Misal rumus dikasih pulpen warna merah, apa diberi tanda apa gitu? Iya, itu kreasinya sendiri. Nomor 5 itu saya memberi kode, perhatikan semuanya, bukan hanya kamu saja teman-teman ya. Ini ada temanmu yang tanya, yang nomor 5 ini saya memberi kode atau tanda pada buku saya agar materi pelajarannya mudah diingat. Misal, kon di catatan cah, awakmu di catatan toh, catatannya wes tertulis rapi semuanya. Nah, biar kamu mudah mengingat kata kuncinya, apa yang jadi kata kunci dari catatan Anda, bisa kasih stabilo atau mungkin pakai bolpen warna terus dibintang-bintang atau dibuat apa kreasinya kalian. Ketika Anda lihat buku catatan Anda itu langsung, oh iya, sehingga tak kasih tanda apa gitu. Gitu enggak? Udah dapat? Ada? Oke, sudah sampai mana ini? Sudah selesai? Belum. Yang satu,
Saya memiliki jadwal rutin belajar di rumah. Punya jadwal rutin di rumah enggak? Yang kedua, saya selalu menetapkan tujuan belajar, misal harus menguasai 2 atau 3 halaman. Misal Anda belajar itu pada buku, mungkin 2 atau 3 halaman itu Anda belajar yang fokus belajarnya hari ini 2 atau 3 halaman. Itu Anda pelajari, kemudian Anda punya target di situ. Berarti saya harus 2-3 halaman bisa menguasai, misal seperti itu. Yang ketiga, kalau tidak paham pelajaran, saya bertanya pada teman atau guru. Apabila ada yang tidak paham, Anda selalu bertanya atau bertanya kepada teman atau kepada guru. Kemudian yang keempat, saya rajin membuat ringkasan. Gimana? Gimana Anda rajin membuat ringkasan atau tidak? Nah, langsung dijawab. Yang 5, sudah sampai mana, Cah? Sudah 8, sudah selesai semua? Hebat, sudah selesai semua. Oke, sekarang dari hasil jawaban Anda. Yang jawabnya iya, lebih dari 4 sinten. Jawabnya iya yang lebih dari 4. Jawabnya iya, jujur ya, jujur nggih? Ya, yang jawabnya iya lebih dari 4 sinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 siswa. Bunia catat ya. Wah, pulpennya Bunia kasih pinjam ya tadi ya. Oke, Bunia catat. Kelas ini yang pinjam ya Mas, langsung Bunia ambil. Kelas ini yang iya ada berapa tadi, Cah? 12. Berarti yang tidak lebih banyak ya, Cah? Semuanya kan 36. 36 diambil 9 anak yang tidak berangkat sama 12. Ya, oke. Berarti kalau asumsinya kalau Anda menjawabnya lebih dari 4 ya, lebih dari 4 berarti Anda sudah belajar secara efektif. Tapi kalau jawaban Anda di situ kok kurang dari 4 ya, kurang dari 4, 1 sampai 4 misalnya, itu berarti belajarnya kurang efektif. Keliru Rabunia mau. Jadi misal 1 sampai 4 itu belajar Anda kurang efektif. Kalau ada yang jawabnya iya lebih dari 4 berarti belajar Anda sudah termasuk efektif. Nah, sekarang setelah di sini kita melihat lebih jelasnya apa itu belajar efektif. Bunia bisa dibantu siapa di sini? Bisa membantu Bunia? Oh, Mas Zainal, monggo Mas Zainal. Nggak apa-apa. Yuk, Mas Zainal, bacakan tolong. Kenapa? Malu? Membacakan kok malu? Ayo, dibacakan buat teman-teman. Serak. Oh, berarti Mas Zainal belum bisa membacakan hari ini. Gimana? Ayo Mas Zainal, coba dibacakan saja. Di situ aja enggak apa-apa. Ya, di situ aja enggak apa-apa. Silahkan dibacakan. Apa itu belajar efektif? Tingkah laku. Tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak paham menjadi paham. Dari tidak terakhir menjadi dari tidak tahu menjadi lebih tahu. Dari mudah memaham lebih gampang. Oke, terima kasih Mas Zainal sudah mau membacakan buat teman-temannya. Oke, kita kasih upload untuk Mas Zainal. Oke, terima kasih Mas Zainal. Selanjutnya nggih,
tadi kita mendeskripsikan apa itu belajar efektif. Tadi sudah dibacakan Mas Zainal, nggih? Untuk selanjutnya, efektif adalah dengan upaya minimal tetapi hasilnya optimal. Maksudnya di sini efektif itu minimal tapi hasilnya optimal. Satu contoh ya, Bunia kasih satu contoh. Anda belajar, ketika Anda itu mulai belajar, membiasakan belajar setiap harinya, hanya waktu 20 menit, rasa akeh-akeh cah. 20 menit ini Anda manfaatkan benar-benar untuk belajar fokus, ya, itu akan lebih bermanfaat dibanding Anda lama menggunakan waktu untuk belajar. Misalnya Anda belajar 2 jam, 3 jam, ya, Anda fokus di depan buku, Anda fokus di depan laptop, atau Anda fokus di sumber belajar, ya, dalam waktu yang lama, itu lebih efektif yang waktu Anda gunakan 20 menit. Nah, jadi 20 menit ini yen kowe tenanan, yen awakmu tenanan, kuwi akan lebih efektif, Cah. Tapi nek waktumu panjang untuk belajar, kamu tidak memanfaatkan waktu dengan baik, ya wes, nggak akan efektif. Nah, gitu ya. Itu yang dimaksud efektif di sini. Nah, selanjutnya masalah yang sering dihadapi dalam belajar. Sebentar.